Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin share beberapa video gimana caranya melacak identitas orang dengan sangat simpel. Dan kali ini saya kumpulkan beberapa video saya yang terbaik, dimana kita akan melacaknya dengan yang pertama menggunakan nomor telepon, yang kedua dengan menggunakan nomor NIK. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengetahui profil rumahnya orang dengan Google Map. Yang keempat dan kelima, kita bisa mencari pelaku orang yang mengambil handphone kita, dan juga profilnya orang yang mengambil handphone kita nantinya. Ini sangat simpel loh, teman-teman juga bisa gunakan sebagai GPS mobil rental ataupun GPS sebuah alat yang teman-teman ingin pantau secara intens. Dan gimana cara-caranya? Ikutin video saya ya. Let's go trial. Tak bilang ya Kang, yang telepon-telepon kui rentenir penagih hutang. Kali ini saya di chatting sama teman saya, dan informasinya untuk mencari identitas seorang ya dengan nomor telepon yang sering memiss call-nya. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chandra, dan kali ini saya ingin share sebuah video gimana caranya mencari nama orang dengan nomor phone ya. Dan kadang teman-teman bingung nggak sih atau penasaran dengan orang yang sering miss call teman-teman semua. Dan di musim pandemi ini mungkin teman-teman juga banyak utangnya ya. Biasanya banyak perusahaan yang lockdown atau banyak perusahaan yang collab ya. Dan tentunya itu mengganggu pekerjaannya teman-teman semua, dan juga penghasilnya teman-teman semua. Dan gimana sih kalau seumpama kita nggak punya uang? Pastinya kita nggak bisa membayar iuran dan lain sebagainya. Dan kita pasti penasaran dong dengan orang-orang yang sering miss call kita dengan kondisi tersebut. Entah kita di telepon rentenir atau penagih hutang dan sebagainya. Dan kita pun juga penasaran, enggan untuk melakukan seseorang tersebut. Dan gimana caranya untuk mengetahui nama seseorang dengan nomor telepon? Ikutin videonya ya. Ini ada WA nih, ada WA request dari teman saya ya. Dia menyampaikan, sampean kemarin bilang iso ngelacak posisi HP orang. Dan artinya ini adalah kamu kemarin bilang ke saya bisa ngelacak posisi orang ya. Insya Allah om, saya bilangnya gitu ya sambil senyum. Kemudian yang bersangkutan ngasih rincian nomor ya, ada 4 nomor totalnya. Kemudian bersangkutan juga ngomong sih, nomor-nomor iku miss call aku, nomornya mirip kabeh. Artinya nomor-nomor itu miss call saya semua, nomornya hampir mirip semua. Saya katakan ya wait, tunggu. Dan beliau juga menyampaikan ya, terutama nomor sekian sekian sekian, posisinya di posisinya di mana. Dan teman-teman, ini perlu diketahui ya, sebelumnya yang bersangkutan ini pernah bertemu dengan saya dan kemarin flag bareng sama saya. Dan saya coba telepon sama orang ya. Saya kemarin kan ada beli sesuatu, cuma dikasih nomor, dan orangnya saya hubungin juga susah dan nggak bisa ya. Terus kemudian saya samperin ke orangnya, ke rumahnya, dan saya dikasih nomor yang bisa dihubungi. Waktu itu bisa saya chatting, tapi yang bersangkutan nggak bales ya setelah komunikasi beberapa waktu. Dan ketika saya sudah flight dan transit di Jakarta waktu itu, saya bertemu dengan teman ini ya. Dan saya juga kebetulan waktu itu lagi ngejar kasus sih. Jadi dimana saya meminta data tapi nggak dikasih datanya. Yang bersangkutan nggak balas, saya chatting juga nggak balas. Kemudian saya telepon juga nggak diangkat. Dan saya penasaran, saya pakai telepon lain ya untuk menelepon. Nah waktu itu saya telepon, ternyata yang bersangkutan itu nggak ngaku.
nggak ngaku dan pura-pura bodoh ya, atau ya biasalah orang yang nggak bertanggung jawab seperti itu kalau kita telepon. Dan kemudian saya cari ternyata bisa, yang bersangkutan namanya bedalah sama yang saya ketahui. Nah, ini antara dua hal, memang yang bersangkutan membohongi saya, atau ini dengan nama ini saya tahu bahwa orangnya ini memang penipu kan gitu. Dan kebetulan saya cerita sama teman yang chatting ini. Setelah saya cari tahu, ternyata bisa mencari nomor dengan mencari nama orang dengan nomor telepon. Dan selang berapa hari ada request nih dari teman saya tadi ya. Ini teman kantor sih. Jadi suruh nyariin ini nomor seperti ini ya. Dan mungkin teman-teman juga ini ya pernah penasaran siapa sih orang yang misal kita, atau orang yang sering telepon kita tapi kita nggak sempat angkat kah, atau yang sering neror kita mau tahu jati dirinya orang. Insya Allah bisa lah untuk kita cari. Dan sebelumnya saya mengatakan ke teman-teman semua bahwa ini saya share untuk mengetahui nama orang ataupun email aja ya, karena untuk lokasi dan data seterusnya teman-teman nanti kembangin sendiri. Dan di sini sebenarnya juga bisa sih kita lacak lokasinya. Namun beberapa waktu yang lalu ini dikomplain sama publik ya, dan termasuk ke berita aplikasinya ini dikomplain gimana cara melindungi privasinya orang. Dan jika kalau semua kita yang dicari, kita nerima nggak sih? Pastikan nggak nerima kan. Contoh nomornya kita mau dilacak nih, yang kita posisinya di mana? Pasti teman-teman juga nggak mau kan seperti itu. Dan gimana caranya untuk mengetahui nama orang atau email orang dengan nomor telepon yang kita dibuat penasaran? Ayo kita cari tahu. Ikutin videonya ya. Chattingannya seperti tadi ya, saya cropin. Dan ini caranya, yang pertama adalah buka Google, cari dengan nama Truecaller. Dan seperti ini ya, kita buka Truecaller yang paling atas. Kemudian setelah dibuka, ini ada pemasukan nomor ya. Teman-teman tinggal pilih aja nomornya. Ini kita cari nomor-nomor yang di-save tadi ya. Seperti ini. Kita cari nomornya. Kemudian ini. Kemudian ini ya. Oke. Setelah itu kita sort ya, atau pilih browse seperti ini, searching. Lagi nunggu ya, seperti ini ya. Dan ternyata yang telepon teman saya adalah BTN Tagih atau Bang BTN. Mungkin teman saya ini ada utang ya, atau lagi promo, kita nggak tahu. Ditawarin promo kita juga nggak tahu. Coba yang satunya lagi kita cek. Dan ternyata sama ya. BTN juga. Mungkin yang bersangkutan kemarin kan lockdown ya sama saya. Penghasilannya mungkin kurang ya, karena yang kerja di kantor atau yang off itu beda. Dan ini saya chatting ya ke bersangkutan. Saya bilang di situ, 3 nomor ini om, kabeh podo penagih utang BTN. Saya gasain gitu. Saya katakan 3 nomor ini sama semua om, semuanya penagih utang BTN, saya bilang gitu kan. Terus dia masih aja ngelak, nagih kok nggak ngomong. Saya bilang aja di situ, ya kalau nggak percaya nggak apa-apa sih, telepon balik aja. Itu biasanya 100% atau 99% ini akurat kok. Saya bilang gitu ya. Gah, kalau butuh biar telepon mani. Kok aneh telepon nggak omong, meneng wae kabeh. Ya dia katakan nggak mau kan.
Kalau butuh ya telepon dia katanya. Kok telepon dia nggak ada suaranya, seperti itu. Saya bilang aja, mungkin pas sinyalnya om, bentar lagi pasti dia call lagi atau dia telepon lagi ya. 3 nomor kok signal kabeh. Saya bilang aja, sampean mesti durung bayar cicilan, saya bilang gitu. Saya gasakin gitu ya. Dan seperti itu ya teman-teman semua. Ketika teman-teman ditelepon dengan oknum yang nggak jelas, atau teman-teman penasaran dengan nomor yang menelepon teman-teman semua, agar tidak salah, yaitu jangan-jangan rentenir yang teman-teman telepon. Dan begitu caranya untuk mengecek siapa sih orangnya yang menelepon kita ya. Dan jangan lupa ikutin video-video saya selanjutnya. Semoga mendapatkan video yang bermanfaat nantinya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you and thank you very much. Halo everyone, welcome back to my channel. Dan kali ini saya ingin share ke teman-teman semua gimana caranya melacak atau mencari nomor NIK dengan nomor telepon ya. Ini sebenarnya sangat simpel. Jika teman-teman ingat, ketika teman-teman daftar sebuah provider, entah Indosat, Simpati dan lain sebagainya, teman-teman pastinya diminta untuk register kartu dulu agar kartunya dapat digunakan. Dan ternyata datanya itu tersimpan semua di provider manapun. Ini kita bisa mengeceknya dengan mudah. Ayo kita lakukan ya. Let's get trial. Langkah yang pertama, teman-teman buka menu phone ya di handphonenya masing-masing. Dan klik dengan kode 123 bintang 44 pagar seperti ini. Kemudian di sini saya sudah siapkan ya yang SIM 1 untuk Indosat dan SIM 2 untuk Simpati. Kita cek satu-satu dulu ya. Dan ini untuk Indosat saya. Di sini ada menunya. Yang nomor 1, 2, 3 dan 4. Nomor 1 itu untuk registrasi. Teman-teman biasa kan ketika mau mendaftar, mau menggunakan provider manapun pasti diminta untuk registrasi. Dan yang kedua adalah untuk cek status. Kemudian yang ketiga adalah cek NIK. Dan coba kita cek status ya. Klik nomor 2. Dan muncul seperti ini ya. Nomor M3 Kureido kamu nomor sekian telah terdaftar dengan nomor NIK sekian. Tanggal registrasinya adalah sekian. Seperti ini. Dan bila mana teman-teman ingin mengecek nomor telepon mana saja yang terregister dengan nomornya teman-teman atau nomor kakaknya teman-teman, teman-teman balik lagi ke menunya tadi ya, bintang 123 bintang 4 kali baru pagar seperti ini. Dan teman-teman klik dengan cek NIK ya, seperti ini. Nah, sampai menu di sini, teman-teman jika lupa nomor NIK dan nomor kakaknya, teman-teman lihat atau tonton video saya berikut. Sekitar tanggal 4 kemarin, ini saya diminta untuk mencari data nih di WhatsApp ya. Mas, iso entuk ini caranya piye? Sampean duwe nomor KTP enggak? Saya bilang gitu. Duwe nomor KTP netok. Ini teman-teman ojol akhir-akhir ini akan format muka ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang lain juga membutuhkan nantinya. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan kali ini saya ingin men-share sebuah video
Gimana caranya mencari data orang dengan nomor KTP, just nomor KTP saja ya, tanpa memegang suatu hard copy KTP ataupun soft copy KTP dengan sangat detail. Dan ini saya share ada dua fungsi ya, yang biasanya teman-teman sangat butuhkan. Dan yang pertama, fungsi yang pertama, kita mencari datanya orang dengan nomor KTP-nya saja. Ini biasanya difungsikan oleh teman-teman driver online ya. Saya nggak menyebutkan merek, tapi ini driver online dan saya sendiri pernah mengalaminya. Yang kedua, ini untuk mencari data personalnya kita, satu keluarga di kakaknya kita, dan kita nggak perlu telepon istri maupun anak-anak kita untuk meminta datanya mereka. Sedikit cerita dari saya. Yang pertama adalah mencari data orang lain dengan nomor KTP-nya saja, just nomor KTP, tanpa tahu orangnya dengan jelas, nomor orangnya dengan jelas, atau alamatnya dengan jelas. Dan saya mengalami hal yang itu. Dulunya sih saya sebagai seorang driver online, hanya sambilan ya. Utamanya saya kerja di kantoran. Tetapi kerja kantor saya ini cutinya cukup panjang ya, dan saya harus mencari kesibukan agar tidak boring ya. Biasanya kan kerja di kantor sibuk ya, tiba-tiba off kan itu kan, off dengan jangka yang cukup panjang, saya membutuhkannya. Dan ketika saya membawa sebuah akun, ternyata saya nggak tahu ya, itu adalah tangan orang ketiga ya, tangan orang ketiga, bukan tangan orang pertama. Teman-teman bisa bayangkan, dan bagi teman-teman yang driver online mungkin sudah paham hal ini. Ketika teman-teman mendaftar sebuah akun, ini harus data pribadinya orang itu. Kemudian teman-teman di lapangan juga sering kan, ketika mogok kerja pasti akunnya akan menjadi nggak gacor ya, atau nggak mendapatkan order sama sekali. Dan pada saat itu pasti teman-teman ingin menyewakan sebuah akun atau mengalihkan tangan ya. Dan saya mengalami hal yang sama, dan saya jadi korbannya waktu itu. Dan ketika saya membawa sebuah akun, saya tidak memiliki data KTP atau nomor yang bersangkutan ya, tangan pertama. Ya maklumlah, orang awam waktu itu, saya hanya ingin mencari sambilan, dan ternyata saya menjadi korban ya. Ketika saya meminta data ke orang yang perantara orang tersebut, ternyata orangnya nggak bertanggung jawab. Bilangnya sih dulu adalah anggota ini ya, istrinya anggota ya, bilangnya ke saya gitu. Saya nggak tahu jelasnya seperti apa. Ketika saya minta datanya, saya nggak dikasih waktu itu ketika saya ada masalah di jalan. Dan kebetulan waktu itu saya membawa data emailnya tangan pertama ya. Ketika saya cari, ternyata mendapatkan sebuah nomor KTP tanpa mendapatkan alamat yang jelas, hanya nomor KTP. Karena biasanya ketika ada masalah yang diminta adalah nomor KTP ya, untuk aplikasi online. Dan di situ ketika saya ingin mencari alamat tangan pertama dengan jelas, saya cari tahu nih, ternyata ada caranya dan ada kode-kodenya untuk kode-kode KTP. Dan seperti tadi ya, untuk mencari ini saya cerita sama teman saya. Kemudian ini juga ada request sekitar tanggal 4 atau 5 Juni kemarin. Ini ada request dari teman ojol ya. Dia sangat repot ya, karena dimana akhir-akhir ini ada aplikasi online harus format muka tangan pertama. Bisa dibayangin kan, hanya yang bersangkutan ini hanya memiliki nomor KTP tanpa mengetahui orangnya dengan jelas, alamatnya dengan jelas, atau nomor tangan pertama. Dan dia sangat bingung kan saat ini, karena mau dilakukan format muka tangan pertama. Dan di sini yang bersangkutan menyampaikan ya, iso ento info yang ini caranya pi mas ya. Dia mengatakan bisa dapat informasi seperti ini, caranya gimana mas? Saya bilang, sampean duwe nomor KTP-nya enggak mas? Anda punya nomor KTP-nya enggak? Saya bilang gitu. Duwe ini nomor KTP-nya tok, kan ngeri kan, ngeri sekali kan. Punyanya hanya nomor KTP-nya tok, ya, ngeri sekali. Dan saya bilang, ya nanti saya coba cari tahu alamat yang bersangkutan ya, seperti itu. Kemudian dia juga menyampaikan, iya mas, butuhnya alamatnya, mau ada kebutuhan lah
dengan oknum tangan pertama tersebut. Dan ketika saya cari, ternyata KTP-nya sudah dikirimkan ya, nomornya ya. Dan ketika saya cari, kodenya 35 ya. Sedangkan kita wilayahnya adalah Jawa Tengah ya. Itu setahu saya wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah itu kodenya 33. Ini 35. Saya bilang aja, "Duh, ini di luar area ya Mas ya," ada bilang gitu. Dia bilang, "Duh, nggak ngerti aku Mas, yen iku." Dia bilang, "Duh, nggak tahu Mas kalau soal itu." Saya bilang aja, "Mas, tahun belu." Saya bilang gitu kan ketika saya cari. Dan hasilnya saya cropin ketika saya browse, ternyata benar. Area kode 35 ini areanya Jawa Timur, di luar area Jawa Tengah. Ya, ini kan sangat ngeri. Ketika nantinya jalan pasti dibutuhin form muka, tiba-tiba orangnya nggak bisa dihubungin, alamatnya sudah selesai alamatnya ya. Akunnya udah selesai. Dan saya coba cropin ya seperti ini. Dan ini teman saya tadi masih penasaran lagi, bener nggak sih? Dia minta dicarikan namanya siapa. Dia bilang, "Jenenge tembus nggak Mas? Nang kono jenenge sopo?" Saya bilang, "Iso Mas, bisa Mas." Dia bilang, "Namanya bisa dicari tahu nggak Mas? Di sana namanya siapa?" Saya bilang, "Bisa Mas." Dan saya cropinnya ini seperti ini. Dia bilang, "Bener Mas, namanya ini Kampret wong Jawa Timur jebolean. Makanya tak pesan-pesan ke cahkar nggak enek sing kenal." Dia bilang kampret, ternyata orang Jawa Timur di luar daerah ya. Makanya dipesan-pesankan ke teman-teman yang lain nggak bisa. Dan saya katakan iyo. Dan mau tahu selengkapnya, ikutin videonya ya. Dan gimana caranya, kita pelajarin dulu ya. Yang pertama, untuk melakukan cek KTP seperti tadi, teman-teman buka di Google-nya daftar kode NIK ya, dengan nama daftar kode NIK. Kita bisa cari tahu dulu informasi yang ada di sini, dimana angka yang di depan, yang nomor 2 angka di depan itu adalah kode provinsi, kemudian berikutnya kabupaten, berikutnya lagi kecamatan, berikutnya lagi ada kelurahan dan nomor urut ya, seperti itu ya. Dan ini ada data detail, kemudian ada juga data kode-kode provinsi, kemudian kode wilayah maupun kota ya, dan kabupaten ya. Ini ada semua di sini. Nanti teman-teman buka sendiri ya secara detail. Ini seperti ini. Oke. Ketika teman-teman sudah mengetahui, teman-teman juga masuk ke aplikasi ya. Masuk ke Play Store-nya masing-masing. Ini juga bisa lewat online, via online tanpa teman-teman download. Ini namanya cek NIK ya. Cek NIK KTP ya, seperti ini. Ini rekomendasi salah satunya adalah di link yang kedua. Ketika sudah membuka seperti ini, oke, kita tunggu sejenak. Dan teman-teman masukin nomor KTP-nya yang akan dicari ya. Ini sangat simpel. Dan lakukan cek ya, seperti ini. Kita tunggu sebentar karena lagi loading. Dan seperti ini ya. Ini ada data nama yang bersangkutan, kemudian ada tanggal lahir, kemudian juga ada provinsi, kecamatan maupun desanya ya. Dan teman-teman juga bisa kunjungin ke kelurahan atau nama dusunnya ya, di kelurahan atau di kecamatannya ya. Jadi teman-teman minta aja data ke sana ya, atau melewati Dukcapil online. Dan kalau dari saya sih, saya bisa ngembangin sendiri, cuman saya nggak mau ajarkan secara detail. Memang sih ada privasi ya, karena saya sebelum share ini saya juga mencari informasi dulu, boleh nggak di share alamat secara detail. Dan kalau teman-teman mau mengecek dirinya sendiri, ini bisa kok lewat online ya. Jadi yang pertama, ini untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk orang yang mau dicari ya. Teman-teman, ini kan sebenarnya juga ada Dukcapil online yang sudah disediakan sama pemerintah. Dan tentunya ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau di wilayahnya Jawa Tengah contohnya ada si Denok ya, ini datanya saya. Ini fungsinya untuk mencari data keluarganya kita yang satu kakak. Contoh, pernah nggak teman-teman alamin
ketika di luar atau di suatu pendaftaran ini ya kerja, teman-teman bingung, ditanyain tanggal lahir, nomor KTP anak, istri, telepon. Ternyata ketika sudah telepon susah dihubungi, dan data itu memang harus segera disajikan. Pasti akan bingung kan? Dan di sini adalah solusinya. Kalau saya dari orang Jawa Tengah, saya buka si Deno ya, seperti ini ya. Kemudian ketika sudah terbuka seperti ini, jika teman-teman belum melakukan pendaftaran, lakuin aja pendaftaran. Nanti teman-teman masukin nomor teleponnya teman-teman semua, dan ketika sudah masuk dan mendapatkan kartu kunci, ini teman-teman masuk aja seperti biasa, seperti ini. Klik nomor nih, kemudian kata kunci yang sudah dibuat tadi, yang teman-teman sudah di SMS sama Dukcapil wilayah, baru masuk ya, seperti ini. Dan di sini ada pilihannya ya, ada akta kelahiran, KTP elektronik, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian ini data saya ya. Ketika kita masuk ke data saya, kita cek dulu ya, melakukan cek data saya seperti apa, apakah benar ini saya atau orang lain, yang kita kan harus ngecek dulu kan, baru mengecek data keluarga ya. Lihat detail, dan ini jelas ya, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan, agama, pekerjaan ya, sampai seperti itu. Dan selanjutnya nanti kalau teman-teman mau mencari datanya keluarga, teman-teman tinggal back ya, tinggal back, kemudian pilih di KK ya, jadi di KK keluarga, kemudian klik, nanti keluar datanya secara lengkap seperti ini ya, seperti data ini. Nanti teman-teman juga cari sendiri ya, kembangnya sendiri, dan cari sendiri, coba sendiri ya, apakah benar saran-saran dari saya ya. Teman-teman nanti trial sendiri, insya Allah 99% ini benar. 1%-nya adalah kesalahannya teman-teman sendiri kan gitu. Oke, caranya tadi ya teman-teman, ini adalah cara untuk mengetahui data pribadinya orang maupun pribadi dirinya kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri, dengan cara memasukkan atau mencari dengan nomor KTP. Dan teman-teman juga jangan lupa ikutin video-video saya selanjutnya ya, yang mungkin juga bermanfaat nantinya. Thanks for watching, don't forget to like and subscribe. See you again, thank you very much. Oke, teman-teman juga bisa lihat semua ya, sekitar tanggal 17 kemarin saya memesan barang di vendor online, dimana vendor itu saya temukan di Google, dan lokasinya di Semarang, sedangkan saya di Manado. Dan yang bersangkutan ini memberikan map palsu kepada saya. Jika mana map ini tidak saya pastikan sebelumnya, mungkin uang saya akan hilang. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan kali ini saya ingin men-share sebuah video gimana caranya menentukan sebuah lokasinya orang dengan tepat dan benar, dan juga menentukan lokasi atau profilnya vendor dengan tepat dan benar. Ini sebenarnya sudah familiar bagi teman-teman semua dan mungkin sangat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Manfaat yang pertama adalah ketika kita memastikan tempat tujuannya kita apakah sudah tepat atau belum. Ini terjadi di saya ya dulunya. Saya pernah kesasar. Mungkin teman-teman juga pernah ngalami ya. Ketika kita menuju ke tempat seseorang, ternyata seseorang itu memberikan map yang salah. Saat itu saya sudah membawai sebuah mobil menuju ke lokasi yang salah jalan dan di sawah-sawah ya. Ketika saya sudah sampai ke titik lokasi, saya telepon yang bersangkutan, dan ternyata memang yang bersangkutan salah mengirimkan map ya. Dan yang kedua, ini sangat berfungsi bagi teman-teman processing atau owner tentunya ketika mencari vendor ya.
dimana biasanya teman-teman melakukan pencarian vendor ini ketemunya di teman-teman Google ya, atau teman-teman vendor yang ada di Google tanpa melalui pihak ketiga. Coba bisa dibayangkan kan, teman-teman belum pernah menemui atau pernah berkoordinasi sebelumnya dengan vendor tersebut, belum pernah ke lokasi vendornya dan belum pernah bertatap muka dengan vendornya, tapi ternyata barang dan produknya cukup menarik untuk kita dan recommended untuk pembeliannya kita ya tentunya. Dan ternyata ketika sudah berkoordinasi kita diminta untuk DP. Sangat mengerikan bukan? Sebelum pernah berketemu sebelumnya, tetapi kita diminta untuk DP lebih dulu ya. Dan ini terjadi di saya. Belakangan ini kemarin saya memesan sebuah barang ya, yaitu jendela ya, seperti yang ada di sebelah kanan saya. Saya membeli sebuah barang, itu lokasinya di Semarang, dan saya ini sekarang posisinya di Manado. Ketika yang bersangkutan mengirimkan map ke saya dan saya posisinya di Manado, apakah saya harus flag dulu untuk survei? Kan tidak. Ternyata kita bisa survei tidak secara langsung ya, yaitu dengan cara melalui Google. Kita bisa mengecek lokasi yang bersangkutan, profil rumahnya bersangkutan, dan juga bengkelnya bersangkutan. Apakah benar profilnya yang bersangkutan itu sudah sesuai, atau profilnya meyakinkan kita untuk kita beli ke vendornya itu atau tidak ya. Dan ikutin videonya ya selengkapnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini jendela yang akan saya beli ya. Sekitar tanggal 17 kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan vendor tersebut. Kemudian ini diwajibkan untuk memberikan sebuah DP. Anggap tanda kutip gak sih? Kita belum pernah ketemu orangnya dan harus memberikan sebuah DP. Dan yang bersangkutan ini memberikan sebuah map ya. Dan kita coba buka nantinya. Map ini sesuai nggak dengan yang bersangkutan. Ketika memberikan sebuah map, kita klik ya. Oke, kita masuk ke map. Dan kita tunggu ya. Seperti ini. Kemudian nanti ketika ada profil foto, kita klik nih. Bener nggak rumahnya bersangkutan adalah itu ya. Dan kita klik. Ini apa ini yang diberikan? Ini jalan raya kan. Dan, oh ada rumah kecil di sebelah kiri ya. Dan kita coba geser ke kanan ya. Dan kita geser terus, ternyata rel kereta api kan. Ini rumahnya sebelah mana? Atau tokonya sebelah mana? Ini kan nggak jelas orangnya. Dan kita cek lagi ya. Di sebelah kanan kita geser lagi. Coba kita geser lagi. Ternyata di sini adalah sebuah area ya. Apakah ini lokasi yang bersangkutan? Kita cek lagi. Ini kok banyak ini ya, truk sampah ya. Dan ini saya nggak yakin kalau lokasi yang bersangkutan di sini ya. Kita geser lagi, nyari informasi. Ternyata ini adalah pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Ini kantor UPT ya, UPT kebersihan, pantesan banyak tempat sampah. Ini bukan lokasi yang bersangkutan. Bisa dibayangkan kan, kita disuruh transfer, ternyata bukan lokasinya yang bersangkutan. Dan di sini ada rumah kecil, kita cropin dulu untuk kita komplain ya ke orangnya. Kita lanjut lagi. Ini ada apa ini? Apakah perusahaannya yang bersangkutan? Ternyata ini adalah PT SCG ya. Teman-teman bisa lihat, kita crop ya. Oke, setelah ini kita nggak yakin lokasi yang diberikan, kita back. Kemudian kita komplain ya. Ready berapa hari? Kalau mau DP duluan nggak apa-apa mas, kan ngeri kan? Suruh DP, lokasinya nggak cocok kan? Rumahnya yang mana? Gang sebelahnya, jenengan geser ke kanan. Rel kereta mas sebelahnya, ini suruh geser ke kanan katanya, rumahnya gang sebelah kanannya. Ketika kita geser ternyata tadi kan rel kereta, saya cropin kan. Dan seperti ini, ternyata ini adalah profil rel kereta api dan pabrik ya. Oh ternyata mungkin mapnya yang kurang tepat mas, saya bilang gitu. Dan ini ada map yang dikirimkan ya. Mungkin ini map yang terbaru, tapi kita jangan percaya dulu. Kita pastikan dulu lagi. Dan kita ternyata di sini apa ini? Apakah ada rumah atau ini tadi kan yang bersangkutan sudah mengirimkan foto ya, apakah
ada profil di sini, profil yang mirip dengan profil rumah yang bersangkutan. Kita cek ya, ternyata nggak ada. Ini kan sangat rawan kan, kalau teman-teman contoh mau melakukan bisnis dengan uang yang sangat besar, itu pasti lebih ngeri lagi kan. Ini untung uang kecil, tapi kita harus cek secara detail lagi ya. Ini pos kampling, kita ambil foto dulu, kemudian kita geser apakah ada rumah yang bersangkutan. Ya, ini ada tanda-tanda nih, mungkin sebelah kanan ini ya. Ini tadi rumahnya abu-abu dan oranye. Oke, ternyata benar ya, kita ambil lagi fotonya. Oke, ini ada mobil pickup. Dan kita coba cek lagi secara dekat setelahnya. Oke, kita geser ke kanan. Seperti ini ya, ada Google Map. Kita bisa ambil contohnya ya di seperti ini. Oh, ternyata benar, rumahnya adalah ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan setelahnya kita ambil picture untuk melakukan pengambilan gambar ya. Jika ada masalah, lokasinya adalah ini ya. Dan seperti ini ya teman-teman semua. Ini adalah tips dari saya. Setelah 2 hari berikutnya, ya bersangkutan sudah mengirimkan produk yang saya beli ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri saya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya sendiri maupun mungkin berharga bagi teman-teman semua ya. Dimana yang pertama kita harus memastikan lebih dahulu tempat yang akan kita tuju, apakah map yang diberikan ke kita sudah sesuai atau belum. Yaitu kita harus memastikan profilnya benar atau enggak, mengkonfirmasi ke orang yang memberikan map itu. Yang kedua, kita bisa memastikan profilnya vendor ya, lokasinya vendor dan profil bengkel atau tokonya. Agar tentunya nantinya tidak terjadi masalah, kita bisa melakukan komplain ke tempat atau lokasinya vendor tersebut. Kita bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau mengambil profilnya lebih dahulu tanpa kita harus mengunjungi langsung ke lokasinya. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ikutin video-video saya terus selanjutnya. Semoga mendapatkan video yang bermanfaat nantinya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you again. Thank you very much. Orang yang sengaja membuka paksa himpunnya kita bisa mengetahui secara jelas profil yang bersangkutan, kemudian lokasinya yang bersangkutan. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan kali ini teman-teman nggak salah klik link saya ya, dimana 99% informasi dari saya ini akurat. 1%-nya adalah kesalahannya teman-teman sendiri. Kali ini saya ingin men-share sebuah video gimana caranya memberikan proteksi kepada handphone kita agar nantinya ketika ada oknum yang tidak bertanggung jawab atau ada orang yang sengaja membuka paksa handphonenya kita bisa mengetahui secara jelas profil yang bersangkutan, kemudian lokasinya yang bersangkutan ya. Tentunya dengan melewati pengiriman email ke emailnya kita yang sudah kita input nantinya. Cukup menarik bukan? Teman-teman kadang juga mengalami gak sih hal-hal yang serupa, dimana yang pertama ada temennya yang jahilin. Mungkin ketika teman-teman ulang tahun atau momen tertentu handphonenya teman-teman diumpetin atau disembunyikan oleh temennya. Dan yang kedua, mungkin bagi seorang suami terkadang sangat sering, mungkin ya, ini mungkin, saya nggak bicara secara real tapi ini mungkin istrinya kita itu membuka handphonenya kita secara diam-diam tanpa kita tahu, dan kita ternyata juga bisa mengetahuinya. Dan yang ketiga, ketika handphone kita ditemukan seseorang
Mungkin karena faktor jatuh atau ketinggalan di suatu tempat ya handphonenya kita. Kemudian ditemukan sama seseorang, dan pastinya seseorang itu akan membuka atau mengotak-ngatik handphonenya kita ya untuk mencari informasi, menelepon balik ke kita. Dan ternyata kita bisa mengetahui secara real foto yang bersangkutan dan lokasinya yang bersangkutan. Kemudian ketika teman-teman semua dicopet ya, atau dicuri handphonenya sama oknum yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab, ini juga sangat penting bagi teman-teman semua. Kita bisa mengetahui profilnya pencuri dan mengetahui lokasi terupdate pencuri bila mana pencuri itu melakukan pembukaan password ke handphonenya kita secara paksa nantinya. Sebelumnya saya sudah pernah trial dan coba sendiri, di mana saya berada di sebuah tempat di daerah Manado 1 minggu sebelumnya. Nanti saya kirim bukti-buktinya ya, kalau teman-teman nggak percaya bahwa saya berada di situ. Dan ternyata profil saya terlihat jelas ya. Ketika saya memberikan password yang salah sebanyak bilangan yang saya berikan, aplikasi itu mengirimkan email ke saya, memberikan profilnya saya, face-nya saya, dan lokasi saya secara akurat. Ini adalah contoh dari kinerja aplikasi itu ya. Aplikasinya memberikan informasi kepada saya seperti ini. Ini saya dikirim profil saya ya ketika saya memberikan password yang salah terhadap handphone saya. Seperti ini ya, beberapa picture sih, sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara detail ya, yang bersangkutan atau oknum yang nantinya dengan sengaja membuka handphone kita secara paksa. Ini TO-nya adalah saya sendiri. Kita cek, kita lihat tampilan petanya ya. Oke, kita klik ya, petanya akurat atau tidak. Kita cek, saya berada di daerah Manado. Ini lokasi saya seperti ini ya, akurat ya ternyata ya. Coba kita perbesar, dan yang benar saya lokasinya berada di sini. Saya berada di hotel ini ya. Ini memang di Jalan Samratulangi. Sekitar seminggu yang lalu saya memang berada di sini ketika trial ini ya. Oke. Dan teman-teman nanti lihat videonya. Ini di video di sebelah kiri saya. Ini pemandangan yang ada di hotel itu. Cukup menarik bukan? Dan ini akurat. Saya memang berada di sini ya. Teman-teman semua bisa melihat pemandangannya ya. Ini saya berada di atas loteng hotel tersebut, di mana sebelah kanan saya pemandangannya menuju Bunaken. Dan secara aktuali map yang diberikan oleh aplikasi tersebut akurat ya. Mau tahu caranya selengkapnya, ikutin ya di sebelah kiri saya. Yang pertama, teman-teman buka dulu di Playstore-nya, download dengan nama Lockwatch Anti-Thief, Blocketis ya, seperti ini. Kemudian ketika sudah selesai download, teman-teman buka aplikasinya, dan nanti ada notifikasinya seperti ini ya, mengirimkan notifikasi ke email Anda. Ini tadinya sudah tak gesek ya, ini tampilan seperti ini. Ketika sudah digesek, nanti ada keterangannya permission required. Kemudian pantau upaya pembukaan kunci layar. Oke, kemudian email pemberitahuan dikirimkan ke alamat, nanti teman-teman isi di situ. Dan di sini ada keterangannya, bantuan Android memerlukan 4 karakter atau angka untuk setiap percobaan. Pastikan Anda memasukkan sekurang-kurangnya 4 kode yang salah. Kemudian waktu, Blockwatch akan batal mengirimkan email jika Anda memasukkan kode yang benar segera. Jadi ketika nantinya teman-teman memberikan password yang benar, aplikasi ini nggak bekerja atau tidak memberikan potret profil ya. Kemudian email mungkin tampil di folder spam. Pastikan Anda mengecek folder tersebut dan beri tanda sebagai bukan email spam.
dan langsung kita trial ya. Ini seperti apa sistem kerjanya. Kita lock dulu handphone kita, matikan. Setelah matikan, kita buka lagi handphone kita. Dan di sini diarahkan untuk membuka password seperti ini ya. Oke, pola yang salah 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian berikan pola yang salah lagi, dan berikan pola yang salah lagi, dan ini memberikan pola yang salah lagi, dan ini ada coba lagi dalam beberapa detik ya, maksimum 30 detik. Dan hasilnya seperti apa? Tadi aplikasinya sudah bekerja, hasilnya seperti ini. Jika teman-teman buka, ini masih 14 detik, kita tunggu dulu sejenak. Masih 7 detik, kita tunggu. Oke, setelah kita tunggu, apakah ada email yang masuk ke saya? Kita cek. Dan ternyata ada masuk email dari Logswatch Alert dan memberikan profil saya ya seperti ini. Oke, lanjut lagi, ada 3 kali foto sih kalau sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Dan seperti ini ya teman-teman semua. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kita diberikan informasi secara lengkap, profil yang membuka paksa handphone kita dan lokasi yang bersangkutan. Seperti tadi ya teman-teman, gimana caranya memberikan proteksi pada handphone kita agar lebih aman, dan kita bisa mencari profil atau lokasinya seseorang yang menemukan atau menyembunyikan handphone kita nantinya. Seperti penjelasan General Manager IT-nya saya pada Vidcom sebelumnya atau meeting Zoom sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa kita sebaiknya repot sedikit tapi mendapatkan manfaat yang cukup besar daripada simple tapi ini membahayakan untuk kita sendiri. Sebenarnya sih repot nggak repot ya, karena teman-teman tinggal download dan setting di aplikasinya tersebut. Dan jangan lupa ikutin video saya terus selanjutnya ya. Semoga mendapatkan video yang tidak kalah menarik dan bermanfaat nantinya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you again. Thank you very much. Halo teman-teman, semoga sehat semua ya. Pada kesempatan di video kali ini, saya ingin men-share kepada teman-teman semua bahwa nama channel saya rubah menjadi CK99% akurat. Dimana sebelumnya nama channel saya adalah Chandra Kurniawan. Ini banyak masukan dari teman-teman semua agar nantinya teman-teman dapat dengan mudah mencari channel saya ya. Ingat, CK99% akurat. Thanks for watching, sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin share sebuah video gimana caranya melacak handphone kita yang hilang menggunakan alamat Gmail yang sudah kita daftarkan. Ini sebenarnya sangat simpel dan mudah sekali loh. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang sudah familiar dan sering menggunakannya. Sebenarnya ini saya sudah bahas, namun aplikasinya saya gunakan sebagai GPS ke unit rental saya yang dipinjam oleh orang, atau kita bisa membuat sebuah GPS menggunakan cara seperti ini. Caranya sama teman-teman, tinggal ikutin videonya dan nanti juga gunakan aplikasinya ini atau caranya ini untuk melacak handphonenya teman-teman yang hilang tersebut. Gimana caranya? Let's get trial. Yang bersangkutan berada di pertigaan Jalan Kurutaya dan Kelut Selatan. Nanti akan menjadi sebuah GPS untuk pengawasan penuh terhadap oknum yang kita targetkan. Halo sahabat, kembali dengan saya Chandra. Dan tadi sudah melihat cuplikannya ya. Kali ini saya ingin membuat sebuah GPS non prabayar.
Dan sebenarnya ini sangat simpel dan mungkin banyak juga yang sudah tahu dan banyak juga yang belum. Dan ikutin saja videonya, let's go to trial. Langkah yang pertama, teman-teman wajib masuk Gmail ya, di Google Map di handphone yang dijadikan GPS. Ketika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan atas, kemudian login di emailnya. Kalau saya sudah punya email, kita ambil contoh yang punya saya. Dan seperti ini, ketika teman-teman sudah ada simbolnya di kanan pojok kanan atas, simbol foto atau akunnya teman-teman, ini menandakan bahwa kita sudah terlogin di Google Map. Kemudian teman-teman masuk ke menu setting dan klik lokasi ya, seperti ini ya, aktifkan lokasi agar nanti mendetek sebuah lokasi handphone ini ya. Dan pastikan handphone yang dijadikan GPS ini baterainya full ya, dan memiliki jaringan data yang cukup. Kalau menurut saya 1 GB aja cukup. Teman-teman bisa beli data seluler atau data jaringan internet 1 GB dengan harga 25.000. Dan kita langsung menuju ke step berikutnya. Saat ini saya sudah berada di mobil saya ya, dan saya sudah membawa satu handphone yang sudah saya registrasikan Gmail saya, dan tentunya nanti akan menjadi sebuah GPS untuk pengawasan penuh terhadap oknum yang kita targetkan. Saran dari saya, pasang atau taruh handphone ini atau handphonenya teman-teman ke bagian yang susah dijangkau atau jarang dijangkau. Dan kalau dari saya ingin pasang di bawah jok ya, bawah joknya driver. Dan selesai, mari kita lanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya, buka di browser handphone atau di browser laptop yang dijadikan untuk pengawasan, cari Find My Phone. Dan seperti ini, kemudian teman-teman juga bisa download namanya Google Find My Device untuk mempermudah pengawasan. Atau Find Your Phone tanpa aplikasi ya, untuk masuk tanpa aplikasi. Kalau dari saya rekomendasi download dulu Google Find My Device. Dan selanjutnya, karena saya sudah download, langsung masuk saja Google Find My Device. Dan seperti ini kita lanjutkan sebagai Chandra, atau teman-teman juga bisa login sebagai tamu. Ketika sudah login, tampilannya seperti ini ya. Titik biru ini adalah titiknya saya, dan titik warna hijau ini adalah target orang yang saya targetkan. Di sini oknum yang bersangkutan adalah oknum yang merental mobil saya, di mana saya ingin melakukan pengawasan penuh terhadap yang bersangkutan, agar tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan teman-teman juga bisa melakukan ke oknum-oknum yang memang ditargetkan ya, seperti halnya oknum yang dalam pengawasannya teman-teman semua. Dan yang bersangkutan ini kita bisa lihat, yang bersangkutan berada di pertigaan Jalan Kerut Raya dan Kelut Selatan, di mana tepatnya berada di area Toko Bangunan Maju Jaya. Seperti ini. Dan bila mana teman-teman merasa ragu atau merasa rawan, terindikasi yang bersangkutan ini melakukan tindakan kejahatan, teman-teman segera menuju ke lokasi. Dan tentunya jangan lupa berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, tentunya agar lebih aman. Dan videonya tadi adalah gimana caranya membuat sebuah GPS non prabayar. Tentunya teman-teman tidak diminta untuk bulanan ya, bulanan membayar GPS. Dan langsung saja teman-teman bisa praktekkan di areanya masing-masing untuk sebuah pengawasan, sebuah unit rental atau pengawasan penyelidikan kasus. Dan ikutin video-video saya terus selanjutnya. Semoga mendapatkan video yang bermanfaat nantinya. Don't forget to like and subscribe. See you again. Thank you very much. Nah, sudah saya share semua ya. Dan jangan lupa ikutin video-video saya selanjutnya. Semoga mendapatkan video yang bermanfaat nantinya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you again. Thank you very much.